Perkembangan pendidikan Islam pada masa awal di Jawa. Perkembangan pendidikan pada masa awal di Jawa. Pada awal perkembangannya, pendidikan Islam di Jawa diselenggarakan secara informal. Mereka memberikan materi pendidikan dan pengajaran Islam melalui tindakan nyata dalam bentuk keteladanan. Pendidikan yang diselenggarakan di langgar atau masjid bersifat elementer, dimulai dengan mempelajari huruf hijaiyah atau seringkali secara langsung mengikuti guru dengan menirukan bacaan Al-Quran. Tujuannya agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. B. Sejarah pendidikan Islam di era Wali Songo. Wali Songo berarti 9 wali. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tinggal di pantai utara Jawa dari awal abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 di 3 wilayah penting yakni Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharuan masyarakat pada masanya. Mereka mengenalkan berbagai bentuk keberadaban baru, mulai dari kesehatan bercocok tanam, niaga kebudayaan dan kesenian, serta masyarakat hingga kepemerintahan. C. Lembaga pendidikan Islam masa kerajaan-kerajaan klasik di Jawa. 1. Pesantren. Pesantren merupakan salah satu pusat pendidikan Islam di Jawa pada awal perkembangan Islam. Di sana sebagai pendidikan Islam tradisional yang dipimpin oleh seorang kiai atau ulama. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan urgensi moral, keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Di pesantren, para santri mempelajari berbagai cabang ilmu agama yang bersumber dari kitab kuning. Berkaitan dengan sejarah pesantren, asal-usul pesantren tidak bisa dipindahkan dari sejarah pengaruh Wali Songo abadi ke-15 sampai 16 di Jawa. 2. Masjid. Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Selain difungsikan sebagai tempat beribadah, masjid juga merupakan sarana pendidikan Islam karena penyelenggaraan dan perkembangan pendidikan Islam tidak lepas dari jasa besar masjid. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode halaqah dan debat. Adapun cabang pengetahuan yang diajarkan di masjid sangat bervariasi dan murid yang belajar juga sangat bervariasi. 3. Langgar. Istilah langgar menunjukkan pada bangunan kecil yang berbentuk segi empat seperti bangunan masjid, namun lebih kecil yang berdiri dari sekitar rumah-rumah komunitas muslim. Secara umum, bangunan tersebut digunakan sebagai tempat ibadah atau sholat atau selain sholat Jumat. Karena itu, langgar juga biasa disebut musola. Selain sebagai tempat sholat, beberapa langgar menjadi tempat belajar agama tingkat dasar. Pendidikan Islam di langgar merupakan pendidikan tingkat dasar yang disebut pengajian Al-Quran. Materi pendidikan Islam di langgar, di samping membaca Al-Quran juga mengajarkan praktik ibadah dan pembelajarannya diberikan langsung melalui praktek atau contoh teladan. D. Integrasi antara nilai pendidikan Islam dengan tradisi Jawa. 1. Tradisi sebagai media penyampai pesan. Tradisi adalah suatu ide, keyakinan, perilaku dari suatu masa yang lalu yang diturunkan secara simbolis dengan makna tertentu pada suatu kelompok atau masyarakat. Sedangkan istilah tradisi yang diciptakan untuk merujuk pada praktik-praktik yang biasanya dilaksanakan secara terang-terangan atau tertutup berdasarkan aturan sifat dasar yang bersifat ritual atau simbolis yang tujuannya adalah menanamkan nilai dan moral perilaku lewat pengulangan, sehingga otomatis sinambung dengan masa lalu. 2. Di dalam tradisi terdapat simbol yang memiliki makna yang pada umumnya dianggap bernilai oleh pelaku tradisi tersebut. Sedangkan nilai sendiri merupakan suatu yang baik
yang selalu diinginkan, cita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Di dalam pelaksanaan, sebuah tradisi tidak akan lepas dari apa yang dikatakan interaksi di dalamnya, dan hal ini merupakan suatu bentuk lain dari pembelajaran. Sebab, di dalam interaksi, simbolis tersebut terkandung sebuah pesan yang disampaikan. Nilai pendidikan Islam dalam simbol tradisi meliputi pesan pendidikan keimanan, kepribadatan, serta kependidikan untuk bersosial. Oleh karenanya, banyak tradisi keagamaan yang ditinggalkan oleh Wali Songo sebagai bentuk pengajaran Islam dulu pada masyarakat Jawa sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat.